Suratul Balad makkiyatun wahya ishruna ayah. Suratul Balad ini makkiyah, ini juga termasuk surat-surat makkiyah adalah surat apa? Al-Balad. Wahya utawi suratul Balad iku ishruna ayah, ini ada 20 napa? 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu, sumpah sapa ingsun bihadzal baladi kelawan ikilah negeri. Yani negeri yani maksudnya apa? Mekah. Wa anta hale utai sira iku hillun iku manggon bihadzal baladi kelawan ikilah negeri. Ing dalem ikilah negeri, bak masuk ning gone tempat, maka ing dalem. Yani ing dalem ikilah negeri. Saya sumpah niki miturut makna niki. Saya bersumpah lane, yakni saya gak sumpah yang lain, sumpah niki jelas sumpah. Lane niki lam zaidah, tapi untuk beri makna koyo-koyo sumpah iki tok wis gak yang lain gak. Ini menguatkan. Ya, menguatkan dalam bahasa Arab langsung lauk simu. Nah, saya benar-benar sumpah dengan negeri ini, dengan Mekah ini, sedangkan kamu menempat di negara ini. Ketika sebagian ulama niki kalau memang hilun bimakna halun adalah bahasa Arab, hilun bimakna halun, yakni manggon, engkau orang yang manggon nenggone negara ini, dalam keadaan kamu manggon. Saya sumpah demi Mekah sedangkan yang kamu berada di situ. Berarti sumpah dengan Baladil Haram yang mulia ditempati oleh orang yang mulia. Ketika ulama andai kata hilun itu ada yang bimakna halun, berarti Kanjeng Nabi manggon, orang yang manggon. Dalam bahasa Arab itu seperti ini, saya datang, bukan ana majiun, enggak. Saya pergi, bukan ana dhahabun, enggak, tapi ana dhahibun. Jadi orang yang pergi. Begitu juga apa Kanjeng Nabi orang yang menempat, bukan Kanjeng Nabi menempat, bukan hilun manggon, tapi halun. Ini maknanya orang yang manggon. Ini dalam bahasa Arab ketika kamu bentuk susunan ana dhahibun, bukan ana dhahabun. Aku muring-muring, bukan ana ghadabun, ndak ana ghadibun. Saya gembira, ana masrurun, atau ana farihun, bukan apa farahun, farah kebungahan. Ini bahasa Arab. Andai kata ngendikane para ulama, andai kata ono hilun sing bimakna halun, maka makna ini sangat bagus. Tapi dalam bahasa Arab gak ono sing hilun bimakna halun, sehingga makna ini napa tertolak cara ngono. Banyak yang enggak setuju. Banyak ulama yang enggak setuju dengan makna seperti ini karena dalam bahasa Arab gak ana hilun niku bermakna napa? Halun. Nah, terus makna Nabi wa anta utai sira iku hilun. Iku halal dihalalno biadzal balad ing dalam negara. Tetep yani kamu disakiti, kamu di Mekah tapi disakiti, disio-sio, diinikan. Walaupun seperti itu aku tetap sumpah biadzal balad karena memang negara ini tetap negara sing hilun, yakni napa di halalno. Ana sing maknane hilun yakni dihalalno untuk napa, untuk nyerang somben. Yani ini kan Makkiyah, surat Mekah. Ini surat yang turun di Mekah. Kapan dihalalno oleh Rasulullah? Tahun ke-8 ketika Kanjeng Nabi nyerang Mekah. Sak durunge gak oleh diserang, setelah Kanjeng Nabi juga enggak boleh napa Mekah itu diserang oleh siapapun. Maka dia somben ana wong ape nyerang Mekah somben dan akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda-tanda menurut ulama, ketika ulama itu tanda-tanda munculnya Imam Mahdi adalah ono pasukan besar yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau menyerang Mekah. Masuk ben terjadi. Nah, walhasil ini bener-bener napa? Ini diharam no gak oleh diserang.
Hanya sekali tok diperbolehkan pada zaman Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah ngendika mewanti-wanti. Nanti jangan percaya ada atau kata-kata seperti ini, saya lupa lafadznya Rasulullah, yang jelas Rasulullah akan ngendika nanti ada orang yang menganggap berhujjah bahwa halal wong Kanjeng Nabi Yahudi sik yo nyerang Mekah. Gak, aku hanya dihalalkan dalam satu waktu saja, tidak seharian penuh, dalam satu waktu, dan sekarang, mulai sekarang sudah haram lagi untuk gak boleh diserang. Nah ini Kanjeng Nabi, wa antahilun, dan kamu dihalalkan untuk nyerang kasuk men, tapi wa antahilum bihadal. Saya sumpah dengan negara niki napa dijaga oleh Allah, gak ono sing boleh nyerang, tapi sok men wa antahilum bihadal balad, sok men kamu dihalalkan untuk nyerang. Nah niki sing makna dua niki, nah dihalalkan yakni Kanjeng Nabi dia dianggap halal, disakiti, mau dibunuh dan seterusnya di Mekah. Wa antahilum bihadal balad. Beliau memilih pakai banyak juga utawi napa ulama, wa anta hale utai surah iku hilun bihadzal balad, yakni manggon di negara niki. La uqsim bihadzal balad wa anta hilun bihadzal balad wa walidin, lan demi wengi demi anak, demi bapak, wa malan barang walada kang lahiraken sapa walid ing ma, demi bapak Nabi Adam dan anaknya. Laqad khalaqna, sumpah Allah, laqad khalaqna yakti temen, yakni benar-benar, yakti yakni benar-benar, sungguh laqad khalaqna nyiptaaken sapa ingsun al insana ing menungso, diciptakan fi kabadin ing dalam kepayahan, benar-benar menungso diciptakan dipenuhi dengan napa kerepotan, kepayahan. Nah, lama banyak menafsiri di sini ada bener repot. Ning dunya repot kabeh. Gak ono sing repot sugih kaya apa ya tetep repot. Kalau kita bayangno sugih pelayane akeh, akhirnya gak patek gerak, ya sehatane gak patek sehat. Nek kowe gelem sehat, ya gelem gerak. Akeh gerak ya lara, gerak ya lara kabeh, kesel kabeh padha ae. Akhirnya kabeh ngono sombong. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu ana toh nyangka, ana toh nyono sapa menungso an ing setuhune kelakuan layak dira iku rak kuwasa alih ing atase insan sapa atun wong siji. Apakah dia menyangka enggak ada yang mampu untuk menangani dia, enggak mau, enggak ada yang mau menguasai dia? Mentang-mentang nopo ini dipenuhi dengan kerepotan gitu, kayak merasa enggak akan ada yang mampu kita niki. Enggak ada yang menguasai dia. Gusti Allah gak iso napa nyiksa ini, gak iso menjerumuskan ini, gak iso niki. Yaqulu ahlaktum, yaqulu ngucap sapa insan, ahlaktu wis ngrusak sapa ingsun malan ing bondo lubatan kang akeh. Ahlaktu yakni aku sudah membelanjakan harta banyak. Yani dia sombong, wah aku ngetokno iki banyak soalnya aku sudah hartaku banyak, hartaku sangat banyak dan aku sudah belanjakan yang banyak untuk ini, untuk itu, ini itu. Di zaman dhisik ada namanya orang namanya siapa namanya? Gini. Jadi Abul Asyad Ibu Kalda itu zaman dahulu punya kekuatan yang luar biasa. Ini napa jenenge ini Abul Asyad Ibnu Kalda punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia merasa sombong, wis gak ono sing iso ngalahno. Gusti Allah pun ndak mungkin iso kaya iso ngalahno. Bahkan musuhi Kanjeng Nabi, membelanjakan uang banyak untuk musuhi Kanjeng Nabi. Aku wis ngetokno kabeh kowe. Wis pokoke tak tokno kabeh untuk nyerang dene. Gak iso aku dikuasani wong. Nah, ini aslinya untuk nopo Abu Kalda, tapi ini mengenai semua orang-orang yang punya sifat itu merasa sombong, punya kekuatan yang luar biasa, sudah nopo dia sudah mengeluarkan hartanya banyak dan mengeluarkan ini dengan sampai dia nopo
sombong iso nguasani napa donya kaya ngono. Ayah sabu ana toh nyangka, ana toh nyono sapa al insan an ing sak menika kelakuan iku lam yara ora ningali sapa hu ing insan sapa ahadun sapa wong siji. Apakah dia menyangka tidak ada orang yang melihat dia? Dianggap Gusti Allah gak delok dekne. Tidak seorang pun melihat dia. Kata Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Alam naj'al ana to ora ndadekaken sapa Allah. Alam naj'al ana to ndadekaken sapa ingsun Gusti Allah ya dimaksudnya. Lahu kedue insan marang insan yani kedue insan ndadekaken aina ini ing mripat loro. Gusti kayak nikmat karo Gusti Allah ngono wis sombonge kaya ngono. Bukankah kita sudah jadikan untuk dia nomor kedua mata, walisanan lan meripat lan ilat, wasyafatain lan lambe loro, bisa ngomong dengan jelas. Kayak nikmat kaya ngono. Wadainahu lan wis nuduhaken sapa ingsun ing insan anasteni ing dalan ing apa niku? Dalan keliru ya tulisannya ya. Dalan kang becik lan ala, dalan loro. Najd itu aslinya adalah gunung. Perkara yang tinggi itu kan najd. Maka disebut najd Riyadh dan seterusnya. Najd karena memang dataran tinggi karena pegunungan disebut najd. Apakah kami tidak jadikan jalan kayak disebut najd karena jalan disebut najd karena kayak tinggi jelas jalannya api endi sing elek endi itu jelas. Wa hadainahu najdain. Bukankah kami sudah tunjukkan kepadanya jalan baik mana jalan buruk-buruk? Falak tahamal qabah mbok yo fala bihallah. Mbok yo iqtahama ngambah sapa al insan al aqbah ing dalan sing angel. Al-Aqabah itu artinya adalah apa? Jalan di gunung yang sulit untuk ditempuh itu jenis Aqabah. Jalan di gunung yang waar, yang banyak rindang, banyak tanaman, banyak ini sehingga sulit untuk dilewati namanya Aqabah. Yang sudah diambah. Kemudian digunakan ulama ini untuk makna mujahadatun nafas. Untuk melawan diri sendiri, untuk melawan hawa nafsu. Mbok ya napa hawa nafsu niku di mujahadah, dilawan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Falak tahamal aqabah. Wa ma utawi apa iku adraka meruhaken apa maka ing sira ma iku apa al aqabah uta aqabah. Kamu tahu enggak Al-Aqabah itu apa? Jalan yang harus kamu tempuh, yang kamu harus lewati itu apa? Apa jalan itu? Fakku raqabah, yaitu merdeka anak budak. Itu banyak budak, merdeka anak budak. Kepengen apa jenis ini? Ringin didokno Gusti Allah, merdeka anak budak. Au itamun utawa paring mangan fi yaumin ing dalem dina atau menehi pangan fi yaumin ing dalem dina di masghabatin kang anduweni luwe pada masa-masa napa kelaparan, banyak orang kelaparan beri makan. Yatiman beri makan sapa yatiman ing anak bocah yatim dza makrabatin kang anduweni hubungan sanak, anak yatim-yatim yang masih dekat keluarga kamu itu beri makan. Au miskinan utawa wong miskin dza matrabatin kang duweni lemah, yani turab maknanya lemah, matrabatin lemah yakni duweni napa kemelaratan. Turabun maknanya lemah, matrabah yakni napa lemah sing duweni lemah, yakni orang miskin itu disebut napa kabul lebu. Taribat yadahu artinya miskin sampai harus bergelut dengan tanah untuk menghasilkan, untuk mendapatkan nawa harus kerja apa jenenge dengan langsung niki wong sing sugih kan gak perlu deket-deket dengan tanah,
Nah, ini sampai harus berkalang tanah untuk nopo kerja. Zaman terba. Makanya ini miskin di zaman terba yang miskin banget, yang melarat. Atau beri makan orang-orang miskin yang fakir itu, yang nggak punya apa-apa itu. Sumakana tu mongko nuli ono sapa insan iku minal ladzina sangka golongane wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa tawasau lan padha weling-welingan sapa alladzina weling-welingan bisabri kelawan sabar wa tawasau lan weling-welingan sapa alladzina bil marhamati kelawan welas-welasan. Kemudian setelah melakukan itu, kemudian dia masuk golongan orang-orang yang beriman, yang saling memberi wejangan, saling menasihati untuk sabar, saling menasihati untuk jenenge niki berbelas kasihan, untuk merahmat kepada sesama. Ulaika ashabul maimanah utai mungkun alladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah iku ashabul maimanati kang podo anduweni bagian tengen. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wa sabiqunas sabiquna. Ana telu yang di depan tapi ya maimanah ana sing wis ning harep dhewe wis dhisiki wis gak niki. Tapi di depan sendiri wis mororono dhewe ana sing ashabul maimanati wa ashabul masy'amah. Nah ini orang-orang itu orang-orang yang berada di bagian apa? Kanan yang akhirnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina kang padha kafir sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun hum ya alladzina kafaru iku ashabul masy'amati kang anduweni bagian kiwa yang berada di sebelah kiri alaihim iku tetep ing atase alladzina kafaru narun utawi neraka muqsadatun kang ditungkepaken yakni tertutup rapat. Kayak zaman dhisik muqsadah yakni gak bisa keluar orangnya. Kalau kita sekarang tahu bahwa ono jenenge niki presto sampai panasnya nggak bisa keluar. Kalau zaman dahulu orang-orang yang ada di dalam nggak bisa keluar. Tapi kalau kita sekarang bisa membayangkan muqsadah maknanya kan tertutup rapat. Maknanya muqsadah. Nah tertutup rapat itu ya iso kayak presto makanya yahtimu ba'duna ba'dun. Ya Allah kita ini saling menghancurkan satu dengan yang lain, kemudian diberi izin bernafas 2 kali. Artinya bernafas berarti kan bisa keluar, artinya nggak pernah bisa keluar panasnya. Kan neraka jahanam itu punya nafasen, ketika ini hadits sing sahih, nafasun fis saif wa nafasun fis sita, musim dingin dan musim panas bisa mengeluarkan. Artinya apa? Sama sekali apa yang di situ itu panasnya nggak bisa keluar. Makanya muqsadah kalau zaman dulu kan belum tahu presto. Kalau sekarang kan tahu ada presto yang tertutup sama sekali, panasnya nggak bisa keluar. Lah bagaimana orang kalau hancur semuanya? Menungso itu pada saat itu sudah diciptakan tidak seperti sekarang. Tidak seperti ini kalau kena panas sekian langsung mesti hancur luluh lantak. Tapi masa itu sudah diciptakan menungso itu tidak sama dengan waktu di dunia, sehingga ketika terpanaskan seperti itu tidak langsung menjadi hancur leleh, hendak. Makanya jangan dibangsa di hadis yang sahih matahari sangat dekat, sangat dekat lah hancur. Ya enggak, karena menungso sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala lain bahannya atau amnunis sebagai lain dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia kena sedikit ya langsung hilang tanpa bekas, tapi zaman itu tidak, hanya merasakan panas, merasakan siksa yang banget, bahkan hancur balik lagi, bahkan kulit ketika ulama natijat juluduhum badalna
lahum juludan ghairaha ya. Kemudian digantikan oleh kulit yang lain karena saraf-saraf ada di kulit. Nah, ini jangan dibayangkan, oh intinya gini, jangan. Ingat, ini banyak orang yang apa? Menurut saya tersesat berpikir semuanya dipakai nalari dengan sesuatu yang bisa dilihat, dikiaskan sesuatu. Ingat bahwa hukum alam itu yang bikin Gusti Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ngendika kaya apa yang tidak sesuai dengan hukum yang ada sekarang ini, ya Allah yang membuat hukum dan Allah bisa merubahnya. Ini yang kesesatan berpikir, kemudian mengatakan Dajjal enggak ada. Kemudian apa? Perkara-perkara gaib banyak yang dinafikan karena sesat terpikir bahwa hukum alam itu adalah sesuatu yang paten, yang itu tidak bikinan Allah Subhanahu wa taala. Hukum alam itu bikinan Allah. Kita dielingno sampai tongkat dijatuhkan menjadi ular karena ini bukan hukum alam, pakai hukum alam yang dalam bahasa kita adalah sunnatullah. Sunnah Gusti Allah, kayu kepengen jadi daging ya dimakan dhisik, kemudian apa diproses oleh apa pencernaan, kemudian menjadi daging, jadi sagu. Nah, diproses bisa jadi daging. Tapi ini sudah melewati tidak sesuai dengan hukum alam. Hukumnya alam dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikiaskan Allah ngendika, percayalah karena Allah lah yang membuat hukum alam niki dan Allah mau merubahnya. Ini kesesatan berpikir orang-orang yang kemudian dikiaskan semuanya dengan hal-hal yang apa dunia, dengan dikiasno dengan apa yang dia lihat. Kayak Allah tidak mampu merubah hukum yang sudah kita lihat. Kita penelitian monggo, Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ya pasti akan pakai hukum alam, tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kamu mau doa nih Gusti Allah, Allah mampu untuk merubah itu semuanya doa. Tapi kalau pakai adat ya dokter ya tetap kudu neliti. Ini biasanya untuk bisa ngobati ini karena Gusti Allah jarang-jarang merubah hukumnya. Tapi suatu saat bisa dirubah, di akhirat hukumnya sudah lain. Suratul Syams, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullahu husnul khitam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirr asraril Fatihah.